dilakukan secara scientific crime investigation. Ketua RT di Desa Kepongpongan Aries Lesmana mengungkap keseharian Peggy Setiawan, salah satu tersangka kasus Vina Cirebon selama 8 tahun silam. Aries mengaku tidak melihat tanda-tanda penyamaran dari Peggy saat berada di Cirebon. Demikian disampaikan Aries sebagaimana dikutip Tribun Video dari tayangan YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel pada Sabtu 22 Juni. Ketua RT yang menjabat 2 periode itu awalnya membenarkan bahwa Peggy Setiawan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Meski bekerja di luar kota, Peggy disebutnya juga kerap pulang ke Cirebon. Terlebih saat perayaan Hari Raya Idul Fitri, dia selalu di rumahnya. Namun demikian, Peggy jarang bergaul dengan pemuda di wilayah rumahnya. Lebih lanjut, Aries mengatakan bahwa tidak ada gerak-gerik mencurigakan dari Peggy saat pulang ke Cirebon. Menurutnya, keberadaan Peggy selama 8 tahun silam juga tidak sulit dicari. Aries yang menjabat sebagai ketua RT sejak tahun 2015 itu mengaku tidak tahu saat Peggy dicari polisi pada tahun 2016 silam. Ia juga tidak mendapatkan pemberitahuan dari polisi bahwa warganya berstatus buronan. Ia juga tidak pernah mendengar Peggy dipanggil peron. Selama Peggy Setiawan berstatus DPO selama 8 tahun, Aries mengatakan tidak melihat ada pengintaian dari pihak kepolisian. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, mengakui anggotanya kurang teliti saat mengusut kasus Vina Cirebon. Menurut Polri, anggotanya yang kurang teliti itu bukan Ibtu Rudiana. Berdasarkan pemeriksaan Propam dan Irwasum Polri, Ibtu Rudiana sudah sesuai prosedur saat menangani kasus kematian putranya. Meski begitu, Sendi mengakui adanya kurang ketelitian dari anggota yang mengusut kasus Vina Cirebon. Sandi menuturkan, pihak kepolisian awalnya menerima laporan bahwa Vina dan Eki tewas akibat kecelakaan lalu lintas, laka lantas. Sandi mengatakan, tindakan anggota tersebut merupakan bentuk ketidaktelitian karena mengategorikan kasus Vina dan Eki sebagai kecelakaan biasa. Kemudian, beberapa hari setelahnya terungkap bahwa kasus itu merupakan pembunuhan sadis. Meski begitu, Sandi menyebut anggota yang tidak teliti di awal kasus Vina dan Eki ini sudah diberi sanksi pada 2016 lalu. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, ada 3 anggota polisi yang mengevakuasi Vina dan Eki pada malam kejadian. Ketiganya merupakan anggota polisi dari Polsek Talun, mereka adalah Supardi, Suja, Muhyiddin. Mereka merupakan anggota yang sedang piket dan patroli pada malam kejadian. Pada kesaksiannya di persidangan, mereka mengaku mendapat laporan dari warga ada kecelakaan di flyover Talun. Baru setelah beberapa hari, mereka mengetahui kalau ternyata Vina dan Eki korban pembunuhan. Tidak diketahui siapa saja anggota kepolisian yang sudah disanksi itu. Nama Vivi Novita kini ramai jadi perbincangan setelah Polri memperlihatkan foto Peggy Setiawan bersama wanita. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, foto tersebut jadi bukti kuat keterlibatan Peggy Setiawan di kasus Vina Cirebon. Pada foto itu tampak foto muda Peggy Setiawan diapit 2 wanita berkebaya. Tidak dijelaskan siapa sosok wanita di dalam foto itu dan apa hubungannya dengan kasus Vina Cirebon. Sandi Nugroho mengatakan, foto itu didapat saat penggerebekan di rumah Peggy Setiawan tahun 2016 silam. Kemudian foto Peggy Setiawan itu diperlihatkan kepada para pelaku yang kini sudah jadi narapidana. Namun Sandi tidak menyebutkan hubungan antara foto itu dengan pembunuhan Vina dan Eki. Imbas adanya foto bukti tersebut, netizen pun kini mulai mengeluarkan lagi foto-foto lama Peggy Setiawan. Dari foto lawas Peggy di akun Facebooknya itu, ada seorang wanita yang jadi sorotan. Wanita itu bernama Vivi Novita, dan diduga merupakan pacar Peggy Setiawan. Namun pada curhatannya beberapa tahun lalu, Peggy mengatakan kalau dirinya tidak punya pacar. Peggy Setiawan hanya sering memposting kalimat puitis yang sepertinya ditujukan untuk wanita pujaan hatinya. Wanita itu diduga adalah Vivi Novita yang fotonya banyak ditemukan bersama Peggy Setiawan. Pada postingan lawas Peggy di Facebook, tampak dirinya sering menghabiskan waktu bersama Vivi Novita dan teman-temannya yang lain. Mereka memiliki foto bersama-sama saat sedang jalan-jalan ke Curug hingga ke pantai. Pada foto yang beredar, Vivi Novita terlihat berambut panjang sedikit ikal. Ia memakai baju bunga-bunga dan jaket jeans.
Sementara Peggy Setiawan memakai kaos hitam dan celana jeans dan topi motif ARMY. Pada beberapa foto, keduanya tampak berpose berdampingan. Bahkan Vivi Novita juga memakai topi yang dikenakan oleh Peggy Setiawan. Pada foto lainnya, Vivi Novita terlihat memakai behel di giginya. Terlihat pula ada gambar mirip tato di lengan kanannya. Namun tidak diketahui apakah itu tato permanen atau tato temporer. Ada juga foto Vivi Novita memakai helm yang mirip dengan milik Eki pacar Vina. Vivi memakai helm KYT berwarna hitam. Sepertinya helm itu merupakan helm milik Peggy Setiawan. Kisah asmara Peggy Setiawan kini menjadi perbincangan di tengah polemik penetapan tersangka kasus Vina Cirebon. Peggy Setiawan menulis kalimat romantis sebelum menjadi tersangka kasus Vina. Kisah asmara Peggy Setiawan dengan seorang wanita bernama Vivi Novita pun kini diperbincangkan publik. 2016 silam, Peggy Setiawan rupanya getol menulis status di Facebook. Bukan hanya curhat, Peggy Setiawan juga merangkai kata hingga menjadi kalimat puitis yang sangat romantis. Cukup satu yang tidak berencana beranjak, tidak menginjak mesti terdesak, tidak meninggalkanku meski terancam. Cukup satu yang memang untukku. Sebab patah hati bukanlah episode yang menyenangkan untuk terus kuulang, dalam cinta aku juga ingin menang. Selain itu ada juga status romantis Peggy Setiawan tentang rindu. Aku rindu cara bicaranya yang tanpa jeda, hingga aku tak mengerti apa yang ia bicarakan, namun percaya atau tidak aku selalu hafal dengan mimik wajahnya. Matanya mungkin tak menatap namun senyumnya menetap. Aku rindu cara ia mengeluh, aku rindu bagaimana ia bisa membuatku merindukannya hanya dengan hal-hal sederhana. Aku rindu dan aku tidak mau ia bertanya kenapa aku merindukannya. Kamu adalah rindu yang tidak dapat aku jelaskan. Tulis di status Facebook Peggy Setiawan. Bahkan Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Terima kasih kau tak sedikit pun salah mendiamkanku, akulah yang tak memahami, bahwa langit tak mampu memeluk bumi, katanya. Semua status romantis itu sepertinya diperuntukkan Peggy Setiawan bagi seorang wanita bernama Vivi Novita. Pasalnya Peggy Setiawan pernah menulis status tentang rindu Vivi Novita. Walau begitu Peggy Setiawan juga pernah menulis kalimat perpisahan. Dengan romantisme Peggy Setiawan, banyak netizen ragu akan tuduhan polisi yang mempersangkakan dirinya terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Walau begitu Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memaparkan ada banyak faktor yang membuat polisi yakin bahwa Peggy buron kasus Vina adalah Peggy Setiawan. Misalnya, kata Irjen Sandi Nugroho, pernyataan terpidana kasus Vina saat ditunjukkan foto Peggy Setiawan. Selain itu menurut Irjen Sandi Nugroho mengatakan Peggy Setiawan merupakan hasil penyaringan dari 19 nama Peggy. Keyakinan polisi makin bulat saat mengetahui gelagat aneh dari ayah Peggy Setiawan, Rudi Irawan. Rudi Irawan memperkenalkan Peggy Setiawan dengan nama Robi pada ibu kos di Bandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku kecolongan di awal penanganan kasus Vina. Oleh sebab itu, kini Jenderal Listio Sigit mengerahkan jajarannya untuk menangani kasus Vina yang menjadi sorotan publik. Adapun Kapolri memberikan jaminan rasa keadilan dalam kasus ini. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan Listio Sigit di lapangan Bayangkara Mabes Polri pada Sabtu 22 Juni, yang mengatakan sudah memberi perintah kepada Divisi Propam dan Bareskrim Polri untuk menangani kasus Vina. Kapolri meminta semua pihak bergerak memantau peristiwa yang terjadi di kasus ini. Meskipun sebenarnya kasus Vina sudah ada di pengadilan dan memiliki putusan inkrah. Tak hanya itu, Kapolri juga meminta Polda Jawa Barat memproses kasus pembunuhan Vina secara ilmiah dengan alat bukti yang cukup, yang meminta agar kasus ini betul-betul ditangani secara tuntas, profesional, dan transparan. Dengan begitu, Kapolri berharap aparat bisa memberikan rasa keadilan. Sebelumnya, Kapolri mengaku ada kelalaian dalam penyelidikan awal kasus Vina. Pasalnya penyelidikan itu tidak dilakukan secara